Untuk mengetahui bagaimana persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan menuju ke sejumlah daerah di tanah air. Kita akan ke Surabaya, ada Nachota Yasida, dan di Jakarta ada Hijul Akbar. Terlebih dahulu kita ke Nachota Yasida di Surabaya. Nachota. Iya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, suasana juga pasti dirasakan di Surabaya, tepatnya di Gerahadi. Jika tahun-tahun sebelumnya perayaan 17 Agustus dirayakan secara meriah, ada panggung, kemudian peserta juga datang banyak. Tahun ini dibatasi ya Umi, karena seperti yang kita ketahui bahwa masih dalam masa pandemi COVID-19, upacara bendera di Gedung Gerahadi juga dibatasi. Dan bahkan undangan yang biasanya ini mencapai 3.500, tahun ini hanya diperbolehkan undangan yang hadir sekitar 120 orang saja. Upacara yang bersifat VIP ataupun juga terbatas ini juga nantinya berbeda susunannya jika dibandingkan tahun lalu. Jika nanti tahun lalu ini ada meriam yang didendungkan sama 17 kali, tahun ini ditiadakan, hanya diganti dengan sirine. Kemudian juga nanti tamu undangan yang hadir juga terbatas, meskipun juga nanti akan tetap dihadiri oleh sejumlah pejabat ataupun petinggi di Jawa Timur, seperti Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur, serta para pejabat di Jawa Timur lainnya akan hadir. Namun tentunya ini suasananya pasti akan berbeda. Jika tahun sebelumnya ini di sekitar Gerahadi, di depan Gerahadi biasanya ada panggung yang biasanya digunakan ataupun juga diperbolehkan kepada masyarakat ataupun warga yang ingin mengikuti upacara. Tahun ini ditiadakan, praktis memang akan nampak lebih sepi dan juga susunan acara juga akan lebih singkat. Dan petugas upacara pun juga berbeda, ya Umi, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan pengibar bendera juga tidak banyak, hanya sekitar 10 orang, dan ini berasal dari tim pengibar bendera tahun lalu di wilayah Jawa Timur. Dan bahkan dari informasi yang mendapatkan di Surabaya, tepatnya pemerintah kota Surabaya beberapa hari lalu juga mengedarkan sejumlah edaran, salah satunya adalah membatasi aktivitas 17 Agustus seperti upacara bendera ataupun lomba-lomba, bahkan tirakat yang biasa dilakukan pada malam sebelum 17 Agustus ini dibatasi, sehingga memang diperbolehkan upacara ataupun aktivitas lainnya, namun ini dibatasi. Dan kemudian memang masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun nanti akan ada yang melakukan upacara ataupun juga aktivitas 17 Agustus lainnya. Di Gerahadi sendiri nampak saat ini pada pagi hari sekitar pukul 5:30 persiapan sudah matang, ya Umi, tinggal menunggu nanti upacara mulai pada pukul 7:30 atau sekitar 2 jam lagi, dan nanti juga akan melakukan penghormatan bendera secara serentak pada pukul 10.17 hingga pada pukul 10.20 pagi nanti, termasuk juga di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Dan ini diharapkan juga mampu diikuti oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur dan Surabaya dimanapun berada pada pukul 10.17 nanti hingga pada pukul 10.20 nanti. Dan kita tunggu nanti ya juga pemirsa di Surabaya, tepatnya di Gedung Gerahadi, aktivitas dan upacara yang sifatnya terbatas jika dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa. Ya Umi. Baik, Nachota, bagaimana dengan protokol kesehatan di sana bagi peserta upacara yang ada di sana? Apakah ada pengecekan terlebih dahulu kesehatan seperti melakukan rapid test atau swab test di sana? Ya, Umi, aktivitas ini tentunya terbatas dan juga protokol kesehatan untuk memberikan rasa aman bagi para tamu dan juga undangan ini juga tentunya sudah dilakukan. Kalau di dekat saya ini ada kemudian disinfektan, kemudian nanti juga akan diperiksa suhu badan, dan tentunya wajib menggunakan masker. Siapapun undangannya nanti wajib menggunakan masker, dan nanti juga seperti yang sebutkan di awal tadi bahwa undangannya terbatas, tidak sembarang orang bisa masuk, dan hanya sejumlah kepala daerah Jawa Timur yang kemudian nanti dikonfirmasi yang akan hadir, yang jumlahnya sangat terbatas, sekitar 120. Ya Umi. Baik, terima kasih Nachota. Kemudian kita akan beralih ke Jakarta, ada Hijul Akbar di sana. Bagaimana persiapan di Istana Merdeka Hijul Akbar? Ya, selamat pagi pemirsa. Untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kali ini memang bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19. Namun untuk upacara benderanya sendiri akan tetap diadakan meskipun akan diadakan secara virtual. Untuk kondisi terkini memang belum ada kegiatan yang berarti saat ini. Namun menurut pantauan kami dari depan Istana Negara ini sudah ada beberapa layar yang dipasangkan di sini untuk nantinya menjadi salah satu persiapan untuk agenda upacara bendera yang akan dimulai pukul 9 pagi nanti. Sementara untuk upacara sendiri nanti akan dihadiri
oleh Presiden Jokowi sebagai Inspektur Upacara, kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai pembaca teks proklamasi, kemudian juga ada Menteri Agama Fahrul Rozi sebagai pembaca doa, serta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Jenderal Idam Aziz. Sementara informasi yang kami terima juga untuk upacara bendera yang akan diadakan secara virtual ini juga pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara virtual tersebut melalui website pandangistana.setnek.go.id dan juga menyediakan kuota sebanyak 17.800 peserta. Dan sementara itu untuk kegiatan pagi hari ini memang belum ada kegiatan ataupun banyak aktivitas di dalam Istana Negara, namun tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas yang memang sedang berpatroli di sekitar sini, memang akan segera melakukan sterilisasi di sekitar Istana Negara. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio, Yaumi.